Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وإعانة إخواننا المسلمين في كل زمان ومكان، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، وعلى ما نوى جميع السلف الصالح في خير ولطف وعافية. الحمد لله رب العالمين. Kemarin kita sudah belajar sampai mana? Sampai alhamdu. Masih bismillahirrahmanirrahim. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa arafna ahkam alhamd. Ahkam alhamd, hukum alhamd, arkanul hamdi, aqsamul hamdi. Itu kemarin kita sudah belajar. Hari ini kita masuk langsung atau lanjut, bukan masuk. Lanjut, baru lanjut. Ini kita baru di awal halaman. Di awal halaman. Di awal mukaddimah. Belum masuk ke jelasnya. Tapi pelajaran fikih seperti ini. Harus semuanya yang di dalam fikih. Biar kamu bisa kasih hukum. Hukum ini boleh, tidak boleh, makruh, haram. Faham semuanya. Jangan kamu baca dalil atau hadis dari Nabi Muhammad SAW, ini hadis dilarang, berarti haram. Enggak, bukan haram. Kenapa? Karena kadang-kadang Rasulullah dilarang di dalam suatu saat dia melakukan atau apa bahasa Indonesia, ya melakukan yang dia tadi dilarang. Jadi ulama bilang ini namanya makruh. Nah, itu yang kita harus paham. Kadang-kadang ada hadis dari Nabi SAW disuruh umatnya harus gini. Atau ikut ini. Tapi di berapa tahun berikutnya dilarang. Jadi ini namanya nasikh mansukh. Hadis nasikh mansukh. Jadi itu yang namanya fikih. Fikih. Apa itu fikih dalam bahasa Arab? Kata fikih apa? Fikih itu faham, langsung paham. Riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala mau dia atau angin hendaki dia jadi orang baik, dia kasih pahaman di dalam agama Islam. Atau beri fahaman di dalam agama Islam. Itu fiddin, jadi faham. Itu orang yang baik. Yang enggak, sudah jadi orang awam, tidak faham. Ya, beda. Oke, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin sudah paham. Alhamdulillahi wa rabbi. Artinya apa rabbi? Artinya apa? Artis boleh buka ini yang mau masuk langsung boleh. Rabbi itu Rabb bermakna Sayyid, bermakna Al-Mudabbir. Itu ada 9 arti di dalam sembilan apa bahasa terus bukan arti. Dalam bahasa Arab namanya muradif. Muradif sama, artinya sama. Rabbi namanya Rabbi itu ada Sayyid, ada Al-Malik, ada Al-Mudabbir. Itu semuanya sama kata Rabbi. As-Sayyid. Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin. Kemarin sudah kita jelas. Apa itu Al-Alamin? Al-Alamin. Al-Alam dan alam. Alam itu semesta, ya kan? Semesta dunia, manusia, semesta jin, alamul ins, alamul jin, terus semesta hayawan, binata, semesta gunung, semesta laut, alamul bihar, itu namanya. Iya, sebentar. Biar mereka paham. Itu alam dan alam, oke. Itu semuanya semesta. Tapi di sini maksudnya selain Allah Ta'ala. Itu luas. Karena alamin itu jama'. Alam satu. Alaman bukan alim. Beda sama alim. Alam sama alim beda. Alim itu ulama. Orang ulama. Alam
itu semesta. Oke, alamul ins, alamul jin itu semesta manusia, semesta jin, semesta ini ya kan. Terus kalau 1, 2, 3 ini namanya alamin. Kalau marfu alamun. Alamin. Al-alamin. Allah Ta'ala Tuhan siapa? Kalau al-alamin, jin aja berarti Allah Ta'ala tidak Tuhan orang lain. Enggak. Ini semuanya. Allah Ta'ala Tuhan seluruh semesta. Yang jin, ins, malaika, gunung, tuh, bumi, langit masuk semesta. Al-alamin. Jadi di sini alhamdulillahi rabbil alamin, selain Allah Ta'ala namanya alam. Itu yang paling gampang. Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi kita minta tolong. Tolong dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Wa bihi itu hak, bihi balik ke Allah Ta'ala. Itu bahasa Indonesia namanya apa? Saya lupa, ada nama dalam bahasa Indonesia. Kata ganti mungkin kalau tidak salah. Kata ganti. Ha ini bihi balik ke siapa? Bihi dalam bahasa Arab ke Allah Ta'ala. Sudah. Wa bihi kita minta tolong dari Allah Ta'ala. Bihi nasta'in. Ya, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam kajian tafsir kemarin apa? Iyyaka. Wahai Tuhanku, kita menembah kepadamu. Iyyaka na'budu. Juga minta tolong dari kamu biar kita bisa menembah kepadamu, biar bisa ibadah kepadamu. Minta tolong dari Allah Ta'ala. Wabihi nasta'in, natlubul aun. Wabihi nasta'in ala umurid dunia. Umurid dunia apa itu umur dalam bahasa Indonesia? Umur itu ahwal. Apa itu ahwal? Hal, kondisi. Kondisi saya mau belajar agama, minta tolong dari Allah Ta'ala. Saya mau pergi salat, minta tolong dari Allah Ta'ala. Saya mau pergi cari rezeki, minta tolong dari Allah Ta'ala. Ini namanya ahwal. Dalam bahasa Arab, ahwal, hal. Sampai dalam bahasa Arab kita tanya, kaifa haluka? Nah, apa di terjemahnya di sini? Apa kabar? Enggak, bukan apa kabar. Terjemahnya, kaifa haluka? Bagaimana kondisimu sekarang? Jawabannya sakit, sehat, saya di jalan, saya di sini. Ya, harus ini. Tapi di sini mereka kasih apa kabar. Apa kabar itu arti apa? Seharusnya arti ma akhbaruka. Ma hiya akhbaruka. Tapi jadi kaifa haluk Indonesia bilang apa kabar? Apa kabar? Kabarmu apa? Dia bisa bilang saya sehat, saya gini, ya kan? Tapi aslinya kaifa haluka. Sampai ada beberapa ulama salihin di Al-Qarn Tsani. Mereka kalau dia bilang saya nggak mau tanya, kaifa haluka? Kaifa haluka? Kenapa nggak mau tanya? Mungkin ada yang bilang, kenapa nggak mau tanya? Ya, dia bilang, takut teman saya bilang sama saya hari ini sakit. Contoh ini. Mudah-mudahan semuanya yang di sini seluruh sehat. Tapi takut saya tahu dari dia bilang sama saya sakit, tidak bisa bantu. Kalau saya mau tanya, kaifa haluka? Saya harus bantu. Kalau dia butuh apa bantuan dari saya, bantu. Ya, dia minta apa? Ada hutang, mungkin dia bilang, oh ya Allah, saya pusing karena kemarin lagi cari fulan ini, saya kemarin ambil duit dari dia atau hutang mau bayar tapi nggak bisa. Dia bilang saya bisa bantu. Jangan tanyaan saya jadi bohong atau dosa. Kaifa haluka? Bilang sama saya, maaf saya pusing hari ini karena ada hutang saya belum bayar. Saya tidak bisa bantu. Kenapa tadi? Itu dan orang yang saleh. Pikirannya jauh sekarang. Bukan seperti kita. Kita tanya, kaifa haluk? Dia kasih berapa musibah, berapa masalah. Oh, saya bisa atau mampu, tapi tidak bantu. Mampu, tapi tidak bantu. Ini berarti apa? Tanyaan saya kayak bicara aja. Dia bilang enggak harus. Mudah-mudahan paham ya. Artinya apa? Kaifa haluka? Kaifa haluka? Apa kabar ya? Terjemahnya bukan apa kabar. Apa kabar itu mahuwal khabar. Kabar. Jaga sama. Tapi kaifa haluka? Bagaimana kamu?
Ya, sehat, sakit, di sana ke sini kasih jawaban. Ala umur itu namanya ahwal, ya kan? Mudah-mudahan faham umur. Umur itu ahwal, bukan maksudnya di sini perintah. Enggak, maksudnya kondisimu sekarang bagaimana. Kita minta tolong dari Allah Ta'ala di seluruh kondisi saya. Saya mau ke sana, mau ke sini, mau ini minta tolong dari Allah Ta'ala. Di sini buku Safinatul Najat yang karya buku dia bilang wabihi nasta'in ala umur dunia wad din. Umur dunia. Umur dunia. Ad-dunia ini yang kita hidup di dalam dunia. Namanya apa dunia? Artinya apa dunia? Dunia. Siapa yang bisa tahu? Boleh. Ayo. Ad-dunya. Ad-dunya itu atas bawah. Atas bawah ini yang bawah. Ad-dunya bawah. Dunia. Dunia. Dani'ah. Dari dani'ah. Tidak ada yang perhatian sama dia. Kecuali kita. Yang di zaman kita, kita sudah lihat dunia ini kayak abadi. Urusan. Umur juga urusan. Betul, sahih. Umur urusan. Ala umur dunia wa din urusan. Oke, bagus juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dunia ya. Ala umur dunia. Kita di dunia ini ada berapa yang kita harus jalan. Berapa urusan di dunia ini. Nah, kita minta tolong dari Allah Ta'ala di bantu kita biar kita lancar di urusan kita di dunia ini. Wabihi nasta'in ala umuri dunia, urusan dunia dan akhirat. Juga saya mau puasa, mau salat, mau ibadah harus minta tolong dari Allah Ta'ala. Berarti selalu waktu kita minta tolong dari Allah Ta'ala. Dunia atau akhirat minta tolong dari Allah Ta'ala. Ya Allah. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Faham dunia ya kan? Itu namanya dunia. Idza antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa. Atau al-aks. Al-udwat dunia wal udwat al-quswa. Dunia yang di bawah, al-quswa yang di atas atau yang jauh sedikit. Oke, itu namanya ad-dunya. Ad-dunya. Allah Ta'ala di ayat walal akhiratu khairul laka minal al-ula. Walal akhiratu khairul laka minal al-ula. Nah, maksudnya dunia dan akhirat. Al-ula dunia. Akhirah hari kiamat. Allah Ta'ala kasih tahu di ayat itu al-akhirah lebih baik, akhirat itu lebih baik dari ula, dari pertama. Apa yang pertama? Ini hayatud dunia. Wa qalu innama hadhihi hayatud dunia. Allah Ta'ala qala innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hayatud dunia ini yang di dunia kita. Oke, ad-dunya. Wad-din. Ad-din di dalam bahasa Arab atau di kita bisa faham berapa kata. Artinya seperti kata ad-din. Ad-din apa itu? At-ta'ah. At-ta'ah. Ta'at namanya din. Fulan kalau kita lihat fulan istiqamah, masya Allah, salat, puasa, bilang dinnya bagus, masya Allah, agamanya ya kan agama, ta'ah. Ta'atnya bagus. Ini namanya din. Wal ibadah. Al-ibadah. Wal jaza. Al-jaza. Balasan Allah Ta'ala. Itu nama kita baca. Maliki yaumid ad-din. Yaumil jaza. Allah Ta'ala raja hari balasan. Itu semuanya masuk di dalam ad-din. Ad-din juga agama. Itu yang matadinu bihi lillahi Ta'ala. Ini fulan agamanya apa? Nasrani. Fulan agamanya apa? Yahudi. Fulan agamanya itu di dalam KTP Indonesia, di dalam KTP semuanya. Mereka tulis agamanya apa agama Islam, agama Nasrani, Katolik atau Ortodoks atau macam lain. Itu namanya ad-din, agama. Ma yadinu bihi lillahi ta'ala. Apa itu ma yadinu bihi lillahi ta'ala? Dia ibadah kepada Allah Ta'ala secara atau di dalam atau ikut siapa? Ikut Nasrani namanya Nasrani atau Ortodoks Katolik. Ikut Muslim, yang Muslim di Nabi Muhammad SAW itu namanya Muslim. Ikut Yahudi, ini agamanya Yahudi. Itu yudinu lillahi ta'ala.
Wa syar'an ma syara'ahu Allah ala lisani nabiyhi min al-ahkam. Syar'an itu dalam ta'rif itu ada syar'an. Syar'an dalam syariah apa itu agama? Ma syara'ahu Allah ala lisan nabiyhi min al-ahkam. Sampai kita bilang dinun nasara, dinul yahud. Dinun nasara, agama Nasrani, agama Yahud. Itu dari mana agama itu? Dari Allah Ta'ala. Tapi setelah Sayyidina Isa, Sayyidina Musa meninggal atau wafat, la ilaha illallah, Allah Ta'ala menurunkan Isa. Jadi habus agama Yahudi. Setelah Sayyidina Isa, Allah Ta'ala angkat Sayyidina Isa, diangkat ke langit. Allah Ta'ala menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi habus, mansukh, namanya mansukh dalam bahasa Indonesia, habus. Oke, ma yadinu ma syara'ahu Allah ala lisani nabiyhi min al-ahkam. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Musa, dan seluruh nabi kita belajar atau tahu orang para atau nama para nabi. Lut, Nuh, Ismail, Syith, nabi-nabi yang Allah Ta'ala sebut namanya di Al-Quran. Oke. Wa yuradifu syar'an al-Islam wa syariah. Syar'an juga mirip kata itu al-Islam wa syariah yang kita ikut. Namanya Islam dan syariah. Islam. Wal ma'na natlubu arti wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Natlubu min Allah, kita minta tolong dari Allah Ta'ala di setiap atau seluruh urusan dunia dan akhirat. La min ghairihi, tidak dari lain. Allah Ta'ala. Berarti orang mukmin setiap saat, setiap waktu ingat Allah Ta'ala. Setiap saat, setiap waktu minta dari Allah Ta'ala. Setiap saat, setiap waktu ikut jalan Allah Ta'ala biar bantuan Allah Ta'ala lebih jelas. Wa sallallahu ala wa sallallahu as-salat. Jadi kayak banyak lihat ini Syekh Faisal ini luas sekali. Enggak, ini fikih seperti itu. Satu kali aja, ntar kita sudah. Kenapa saya bilang dari awal, saya harus ikut dari awal. Biar kalau kita bilang as-salat itu apa, artinya apa, kita sudah kasih definisi, kasih arti di sini. Besok-besok kalau ketemu, sudah kemarin kita belajar. Berarti harus fokus. Wa sallallahu. As-salat itu kita, as-salat, salat kita tahu ini salat. Fardhu, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi di sini wa sallallahu ala sayyidina. Salawat itu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? As-salat kalau dari Allah Ta'ala. Kalau dari Allah Ta'ala. Ini. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dari Allah Ta'ala apa itu salawat? Rukuk, sujud. Enggak. Bersalawat. Ini mungkin pahaman kita. Karena kita paham seperti itu. Maksudnya Allah Ta'ala bilang Allahumma salli ala Muhammad. Tidak mungkin. Itu bicara kita. Tapi Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi artinya apa? Menurunkan rahmat atau kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang. Kalau dari Allah Ta'ala. Terus dari malaikat juga kasih sayang. Atau seperti kita. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Enggak. Dari malaikat istighfar. Dari al-mu'minin tadarru' wa du'a. Itu minta doa. Doain kepada Allah Ta'ala. Jadi salat dari Allah Ta'ala rahmah. Dari malaikat istighfar. Dari kita manusia biasa itu tadarru'un wa du'a. Lihat kita di dalam kalau baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Allahumma salli. Ya Allah bersalawat. Ini doa. Tapi salat Allah Ta'ala kepada Nabi kasih sayang. Salat malaikat kepada Nabi istighfar. Terus Syekh kamu dari mana bilang seperti itu? Ya dari Al-Quran. Lama dzakara Allah Ta'ala al-malaikat qal wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Istighfar kepada ini malaikat. Sudah salat Allah Ta'ala ini rahmah. Huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Huwa alladhi yusalli alaikum. Apa? Allah Ta'ala bilang Allahumma salli ala Faisal. Enggak.
Salatullah Ta'ala kasih sayang sama hamba yang baik. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuh. Oke, mau luas lebih itu lihat di buku tafsir. Wa sallallahu wa sallama assalam. Faham salat ya kan? Salat di sini kalau di buku fikih salat ada dua macam. Salat itu yang kita salat zuhur, asr, maghrib, isya. Ada bersalawat atau salawat kepada Nabi itu kalau dari Allah Ta'ala artinya ar-rahmah. Kalau dari malaikat istighfar, dari mukminin tadarru'un wa du'a. Mudah-mudahan jelas. Assalam. Assalam itu tahiyat. Tahiyat. Kalau kita masuk assalamualaikum itu namanya tahiyat. Tahiyyatuhum Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Hari kiamat Allah Ta'ala kalau mau salam kepada ahli surga, salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum. Allah Ta'ala bilang sama ahli surga, salamun qawlan min rabbin rahim. Salamun, kata salam, kata dari Allah Ta'ala yang maha sayang atau penyayang. Oke. Salamun qawlun tahiyyatuhum yawma yalqawnu salam tahiyyatuhum apa itu ayat lain lupa sekarang. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina bisalam tahiyyat. Itu ucapan tahiyyat. Terus jadi di sini ada berapa masalah? Yang pertama itu tambahan. Kalau ada yang mau marah boleh. Di dalam telepon, di dalam HP, kenapa kita tidak baca ucapan salam? Saya telepon sama siapapun yang di sini. Di sini ada Syekh Muhammad juga, sahibna, teman kita. Kalau saya mau seharus aslinya dalam syariah harus assalamualaikum. Jangan tulis halo. Ya kan halo ini kata orang Yahudi, orang non-Muslim. Kita Muslim ada tahiyat. Waktu mereka di zaman kufar Quraisy, sebelum Nabi Muhammad datang, apa tahiyat mereka? Tidak ada assalamualaikum, tidak ada. Ada an'amta sabahan. An'amta sabahan. Itu di dalam bahasa Arab. An'amta dia artinya kalau tidak salah pagi hari ini kamu tenang atau seperti itu. Artinya seperti itu tidak bilang assalamualaikum. Sampai Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad sudah jadi rasul, ada satu orang datang ketemu sama Nabi Muhammad bilang, "Ya Muhammad, an'amta sabahan ya Muhammad." Rasulullah bilang sama dia karena dia orang baik, orang bisa bicara sama Nabi, bukan seperti Abu Jahal atau fulan. Bilang sama dia, enggak, kita sudah Allah Ta'ala mengganti kata lebih afdal dari ini. Apa itu? Assalamualaikum. Dia terima. Orang kafir tapi terima. Assalamualaikum. Artinya apa salam? Kamu selamat dari saya. Selamat dari saya. Jangan kamu takut ada saya ganggu. Enggak. Assalamualaikum artinya sudah aman. Assalam al-aman. Assalam itu at-tahiyyah. Assalam at-tahiyyah. Oke. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina. Ini kata bedas di sini, sayyidina. Sampai ada, saya baru kemarin dengar di dalam khutbah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Enggak mau bilang sayyidina. Kenapa takut dari sayyidina? Enggak ada di dalam hadis. Ya, oke. Itu kata berhormat aja. Kamu mau ta'zim. Ya, lihat kita di sini. Bahasa kita. Jangan lihat dalil syariah nanti. Itu mau hadis nanti. Di dalam kita, kalau kamu bilang, wahai fulan, Faisal, di dalam Indonesia, mereka sedih atau tidak marah. Wah, kenapa bilang Faisal aja? Kita bilang, harus bapak ya kan? Harus ibu. Kalau bilang fulana aja, kayak, wah ini kayak tidak berhormat. Apalagi kamu bilang sama Nabi, wa Allahumma salli ala Muhammad. Enggak mau sayyidina. Sayyid. As-sayyid artinya apa sayyid? Sayyidina. Apa itu? As-sayyid man sada fi qaumi. Baran. Siapa dia memimpin atau apa bahasa Indonesia itu? Katanya susah.
Membimbing mereka. Membimbing, apa pemimpin? Membimbing atau pemimpin sih? Membimbing atau sama? Kata sama atau beda? Kalau Pak atau Ma? Membimbing. Membimbing. Oke. Walhasil dia bantu mereka atau kebala mereka. As-Sayyid. Man sada fi qaumihi. Itu kata pertama. As-Sayyid man sada fi qaumihi. Mereka sudah jadi dia kebala kita atau dia yang membimbing kita. Oke. Au man kathura sawaduhu. Banyak tentara di bawahnya. Sama. Au man tafza'u ilaihi an-nasu 'inda asy-syada'id. As-Sayyid itu kalau ada musibah, ada masalah mereka datang, ayo minta tolong. Awil halim alladhi la yastafizzu al-ghadab. Orang yang tidak marah. Kalau ada yang dimarahin atau itu, dia tidak marah. Ini semuanya bisa di Nabi Muhammad atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Karena Nabi Muhammad umatnya paling banyak. Oke. Man kathura sawaduhu jaishuhu. Jaishun Nabi itu tentara Nabi Muhammad. Sekarang orang Muslim banyak. Au man tafza'u ilaihi nas. Waktu syafaat mereka pergi kemana? Pergi ke Adam tidak bisa tolong. Ke Ibrahim sampai mereka balik ke Nabi. Ini juga Nabi Muhammad. Awal Halim. Nabi tidak ada yang kalau ada yang salah Nabi tidak marah seperti kita. Itu kata Sayyid. Apalagi kalau Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, Ana sayyidu walad Adam wala fakhr. Aku yang sayyid. Wala fakhr. Tidak sombong. InsyaAllah tidak sombong. Dia bilang seperti itu. Nabi berkata dengan siapa itu Al-Hasan. Inna bni hadha sayyidan. Itu kata sayyid dari mana? Dari hadis juga. Tapi kalau kamu tidak mau ikut hadis ini, harus kamu berhormat sama orang lain. Sama ulama yang mau bilang begitu. Sayyidina. Kita bilang Sayyidina. Ini saya kasih contoh lagi biar semuanya yang di sini paham. Kalau kita belajar sama satu guru, bilang apa? Guru saya. Guru saya. Tidak mungkin kamu bilang Faisal aja. Faisal itu apa? Guru saya, ya kan? Kenapa kalau Nabi Muhammad nggak mau bilang Sayyidina Muhammad? Mau bilang apa? Muhammad aja. Bilang apa? Muhammad. Kalau guru bilang guru. Kalau profesor atau doktor bilang doktor. Kasih apa di depan namanya apa? Tapi Nabi Muhammad enggak mau. Ini saya rasa ini kurang ajar. Qalil adab ini. Ya kan? Terus ada hadis, la tusayyiduni fi salah. Hadis itu dhaif. La tusayyidini juga itu tidak sesuai bahasa Arab. La tusayyiduni fi salah. Kasih terlel, titel atau geler ya di atas depan nama. Betul. Itu di dalam orang yang biasa, manusia yang masih tidak ada yang paling mulia dari Nabi Muhammad SAW. Sayyidina. Sampai kita lihat orang yang berhormat, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ada berapa sifat di situ. Itu tambahan. Oke. Wasayyid man sada wa qad ijtama'at hadhihi sifat fi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin kata Muhammad artinya apa Muhammad? Muhammad dari fi'lun madhi hamida. Yang terpuji, Syekh. Iya, saya mau kasih dari awalnya. Dari hamida, fi'il madhi hamida. Hamida, itu yang ucapan alhamdulillah. Ini fulan kita bilang hamidallah. Hamida. Hamida yahmadu, terus selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau sekarang lagi ucapan alhamdulillah ini fi'il mudhari'. Sekarang dia ucapan yahmadullah. Ihmadillah. Puji bagi Allah Ta'ala. Ayo, suruh sekarang. Itu suruh. Hamida yahmadu fahuwa hamidun. Dan ucapan. Alhamdulillah itu namanya hamid. Mahmudun. Tadi Allah Ta'ala. Mahmudun. Muhammadun.
hamida yahmadu fahuwa Muhammadun. Sifatnya banyak dan bagus sampai manusia puji sama dia. Itu namanya Muhammad. Muhammad. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Oke, coba bantu saya ini Bu Novi, Mbak Novi. Muhammadun boleh jelasin atau bantu saya? Novi masih mute. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun ya. Bu Novi yang Mbak Novi tidak ada. Muhammadun. Muhammadun wa sallallahu wa ala sayyidina Muhammadin khatim. Khatim بصيغة فاعل. Khatim fa'il بصيغة fa'il. Khatim itu seperti tadi kita bilang akil. Akil itu yang makan, makan ya. Makan apa bahasa Indonesia? Akilun. Coba siapa yang bantu? Mutmainah masih ada? Ada, Syekh. Nah, akil itu apa? Kemarin kita bilang akil, naim, fulanun naim. Nama yanumu nauman fahuwa naim. Naim. Yang tertidur atau yang bertidur. Iya, orang yang makan. Nah, orang yang makan, orang yang tidur, orang yang ini fa'il juga. Khatim. Fama'nahu mutammim. Khatim artinya mutammim, yang sempurnahin. Ini Rasulullah SAW ada beberapa nabi dia yang terakhir sudah. Jadi sampai di dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, contoh saya sama para nabi yang sebelum saya, seperti rumah sudah full, bangunan full, tinggal satu batu aja. Itu saya batu yang terakhir. Setelah alat taruh saya di tempat itu, jadi rumah itu sempurna, jadi rumah bagus atau mewah. Khatim. Fala mutammim jami' al-anbiya. Fala tabtadi' nubuwah ba'dahum. Tidak ada yang jadi nabi baru sekarang. Setelah Nabi Muhammad tidak ada. Terus Syekh Al-Mahdi itu bukan nabi. Isa turun di dalam syariat Nabi. Berarti tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini seperti terkunci. Wa yajuz an yakun bi fathal ba ka alatil khatmi, seperti stempel. Bisa. Kalau khatim berarti tutup atau selesai atau yang sempurnain, seperti batu tadi. Khatim itu seperti stempel, kasih dicap di atas kertas jadi ada nama. Rasulullah SAW seperti itu sampai di dalam riwayat ada khatamun nubuwah. Itu seperti syad khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah ada tulisan di situ, enggak. Dalam riwayat hadis semuanya tidak ada tulisan di punggung Nabi Muhammad SAW, enggak ada tulisan. Tapi seperti telur burung, apa bahasa Indonesia? Hamam, seperti telur kecil itu. Di belakangnya ada warna hitam. Ada warna hitam. La ilaha illallah. Itu tanda khatamun nubuwah. Burung dara. Oke, sahih. Hamam. Oke. Wan nabiyun. Apa itu nabiyun? Artinya apa nabiyun? An-nabiyun jam'u nabi. Nabi. An-nabiyuna jam'u nabi. Nabi. Jadi nabiyun. هو إنسان حر ذكر سليم عن منفر طبعا وعن دناءة أب وأخوة إلى آخره. An-nabi itu manusia. Oke, zakar. Berarti tidak ada perempuan nabi. Zakarun salimun an munaffir taat. Tidak ada penyakit yang sampai kita kabur dari dia. Terus ada yang tanya, Syekh Faisal itu cerita itu siapa? Cerita atau Al-Quran kasih tahu untuk Sayyidina Ayub. Bala. Sampai bilang ada keluar apa bahasa Indonesia namanya apa? Dud dari badannya. Itu semuanya cerita-cerita Bani Israel. Tidak mungkin Nabi jadi seperti itu. Ada penyakit tapi bukan sampai seperti itu. Ibtila, musibah mungkin penyakitnya bala, tapi bukan seperti yang kita belajar di buku-buku sampai keluar apa namanya ini nanah dari badannya atau sampai badannya apa namanya ini bahasa Indonesia berbotong, sampai badannya berbotong.
Tidak mungkin. Ini Nabi tidak mungkin jadi Nabi seperti itu. Oke. Wa andana ati abin wa khana ummin. Tidak mungkin Nabi ibunya atau ayahnya orang berzina. Tidak mungkin. Mustahil. Ummin. Awha ilaihi bisyar'in. Itu Allah Ta'ala mewahyu kepada Nabi tersebut. Orang tersebut itu namanya Nabi. Kalau dia bilang, ayo kasih tahu sama manusia luas, itu namanya Nabiun wa Rasul. Tapi enggak kasih tahu sama berapa suku atau sukunya aja, kabilah, itu namanya Nabi aja. Kalau Nabi wa Rasul, Rasul itu umum. Seperti Nabi Muhammad, ini Nabi dan Rasul. Semuanya, seluruh orang Muslim, manusia tahu agama Nabi Muhammad harus ikut. Tapi Nabi enggak seperti Bani Israel. Bani Israel kita tahu Sayyidina Musa ada, orang Arab tidak ada Nabi. Mereka tidak ada Nabi. Kenapa? Karena Sayyidina Musa Nabi kepada Bani Israel. Juga bisa Rasul karena dia luas di tempatnya. Oke, wal ma'na rahimallahu, arti itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, rahimallahu sayyidina Muhammadin khatiman nabiyyin atau khatam wa khatim an-nabiyyin, rahmatan maqrunatan bi'ta'zim. Harus mengagungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, jadi panjang. Alihi humul mu'minuna bihi min Bani Hashim wal Muttalib. Alahul Imam Syafi'i. Alun Nabi itu seluruh orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu masuk di alnya. Wa sahbihi humul ladzina ijtama'u bihi mu'minin. Sahabat Nabi yang terkumpul atau duduk sama Nabi Muhammad SAW di dalam kondisi iman. Mereka lagi iman. Terus kalau dia lihat Nabi tapi dia masih kafir, belum masuk Islam, setelah Nabi wafat dia baru masuk Islam, itu tidak masuk sahabat. Namanya tabi'in. Masuk tabi'in. Oke. Fil ardi. Gambaran kumpul sama Nabi di bumi. Jangan di mimpi. Fi hayatihi. Jangan setelah wafat Nabi Muhammad. Melihat Nabi Muhammad setelah wafat di dalam mimpi, itu tidak masuk. Bilang, oh saya orang sahabat karena lihat Nabi. Oke. Wa'lam anna sahbil al ism li jam'i sahib. Sahib. Wa huwa lughatan man bainaka wa bainahu mudakhalah. As-sahib itu barang yang kamu sama dia ada masukan, ini bicara, duduk, ini namanya mudakhalah. Bisa masuk. Orang Arab bilang as-sahib sahib. As-sahib bisa tarikmu. Atau seret ya kan, bisa tarikmu. Kalau teman kamu baik, bisa tarik ke jalan yang baik. Teman kamu tidak baik, jelek, atau akhlaknya tidak bagus, bisa tarikmu ke akhlak yang tidak bagus. Kita perhatian dari teman kita. Teman saya siapa, bagaimana kondisinya, hidupnya, halnya, pilih dari awal sebelum kamu pilih teman. Al-al itu ada tafsir juga. Alun Nabi. Alun Nabi itu yang dari keluarganya, itu dari Al-Hasan wal Husain. Karena Rasulullah dalam riwayat bilang seperti itu. Terus ada beberapa masalah di antara itu nasabnya. Bagaimana itu nanti kita bahas di tempat lain insyaAllah. Wa istilahan as-sahib itu al-akhidh bimadhabihi ka ashab Syafi'i. Yang baran ambil fahaman Imam Syafi'i, itu namanya ashabu Syafi'i, madhab Imam Syafi'i. Ma dhahaba ilaihi Syafi'i. Saya mau ikut Syafi'i, artinya apa ikut Syafi'i? Ikut fikiran Imam Syafi'i tentang masalah ini. Saya mau ikut madhab Imam Syafi'i, ikut fahaman Imam Syafi'i, Imam Hambali di masalah ini. Itu yang namanya madhab. Sampai mereka bilang madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Hambali, madhab Ahmad bin Hanbal, madhab Abu Hanifah. Terus Syekh ada madhab lain? Nah, pasti ada madhab lain. Tapi ulama bilang madhab empat ini ada madhab Sa'id bin Jubair, ada madhab Aisyah, ada madhab Ibn Abbas, ada madhab berapa madhab ada. Tapi terus kenapa ini empat madhab aja yang kita harus ikut? Karena ini mereka yang kita bilang jelaskan madhabnya sampai full sempurna. Juga ada kaidah dalam madhabnya, kalau kamu belajar bisa paham. Yang lain kalau kamu ahli ijtihad silakan.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil al-azim. Itu bab pertama. Tidak ada apa artinya apa? Wala hawla, al-hawl al-quwwa wal quwwa al-qudrah. Kita tidak bisa kuat, tidak bisa jalan, tidak bisa mengurus-urus kita semuanya kecuali kalau Allah Ta'ala bantu. La haula wa la quwata illa billah. Hanya Allah Ta'ala yang bisa bantu kita. Hidup kita. Di seluruh urusan hidup kita. Illa billah. Al-Aliyyil Azim itu sifatillah Ta'ala. Al-Jalil, Al-Azim, yang maha agung. Al-Ali, Al-Alim maha atas. Azim, maha agung. La ilaha illallah. Al-Jalil Al-Muqaddas. Wal ma'na, arti wala hawla wala quwata illa billah. La qudrata di kulli makhluqin, setiap makhluk tidak bisa apapun ala ayyi amalin illa billah. Hanya Allah Ta'ala yang bisa bantu atau kasih bantu. Wa qala ba'dhum awrada fi hadithin la hawla 'anil maksiyah. Ada yang bilang la hawla 'anil maksiyati wala quwwata 'anil ta'ah. La hawla, tidak bisa jauh dari maksiat, juga tidak bisa melakukan taat sehingga atau kalau Allah Ta'ala tidak bantu saya. La haula wa la quwwata illa billah. Sehingga Allah Ta'ala yang bisa bantu saya. Atau Allah Ta'ala yang bisa bantu saya biar saya jauh dari maksiat, saya melakukan atau melaksanakan taat. Wallahu a'lam. Kayak ini hari ini tambah biar kita selesai. Kan kita masuk fasal pertama. Insya Allah. Mudah-mudahan kita paham ini yang pertama, yang bab pertama ini. Nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum min ahli al-ilmi wal yaqin wal faqihna fid din wa yaghfir lana wa yarhamna ajma'in innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.